gambarnya sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Siap. Nah, kita melanjutkan materi untuk instalasi hidroponik. Sesi hari Sabtu kemarin kita sudah membahas apa itu hidroponik, kemudian perbedaannya dengan menanam di tanah itu apa saja, lalu juga kemarin sudah dijelaskan media-media yang bisa digunakan untuk berhidroponik itu apa saja, sampai dengan instalasi NFT, kemarin sudah dijelaskan secara teorinya. Hari ini kita akan membahas melanjutkan instalasi mengenai rakit apung. Nah, jika Bapak Ibu lihat pada gambar, itu ada wadah berisikan nutrient solution. Nutrient solution itu adalah air plus nutrisi hidroponik, atau biasa juga disebut dengan abemik. Nah, di situ air sudah dicampur sama nutrisi, lalu kita taruh tanaman di atasnya dan dia mengapung. Karena memang teknik rakit apung ini kan dari bahasa Inggris floating system. Floating ini artinya mengapung ya. Jadi yang benar itu memang styrofoamnya itu benar-benar mengapung, menyentuh air nutrisinya. Lalu untuk skala hobi biasanya kita modifikasi sedikit, styrofoamnya kita ganjal di atas bak. Nah, pada keadaan seperti ini hanya akarnya saja yang mengapung dan masih ada rongga udara antara styrofoam atau tutupnya dengan air nutrisi. Tapi kalau yang benarnya, yang skala industri atau perkebunan, itu tutup atau rakit apungnya benar-benar menyentuh air nutrisi sehingga dia benar-benar mengapung atau mengambang. Yang benar seperti itu. Jadi teknik ini sebenarnya sangat sederhana sekali karena kita hanya butuh wadah untuk tempat air sama nutrisi, lalu kita butuh styrofoam atau tutup untuk tempat tanaman mengapung di situ. Hanya sesederhana itu saja. Dan juga yang kita butuhkan yaitu oksigen. Karena pada instalasi ini akar tidak mendapatkan oksigen karena dia full tercelup di dalam air. Jadi itu kenapa kita membutuhkan venturi biasanya, pompa air yang dikonsepkan untuk menghasilkan udara bagi akar tanaman. Atau bisa juga menggunakan aerator seperti konsepnya akuarium. Jadi pada intinya akar tanaman itu membutuhkan oksigen Bapak Ibu. Jadi semua instalasi bahkan semua teknik pertanian mau di tanah, di hidroponik, organik atau apapun, akar tanaman itu membutuhkan udara. Tapi perbedaannya adalah bagaimana cara kita memberikan udara tersebut pada akar tanaman. Kalau teknik nanam di tanah atau secara organik itu yang dilakukan adalah penggemburan tanah. Nah, itu kenapa tanahnya perlu digemburkan sebelum mulai menanam. Karena di situ tujuannya adalah supaya udara bisa masuk ke dalam rongga-rongga tanah. Kalau di hidroponik, karena kita tidak pakai tanah, jadi kita membutuhkan alat tambahan untuk menghasilkan oksigen di dalam air nutrisinya. Kita bisa pakai aerator, kita juga bisa pakai pompa akuarium yang dijadikan venturi, penghasil oksigen atau penghasil udara. Untuk model instalasinya saya rasa tergantung dari kreasi Bapak Ibu ya. Kalau yang di kebun Good Plan ini yang versi lama, rakit apungnya seperti ini. Jadi kami menggunakan rangka baja ataupun bisa juga pakai rangka besi, kami lapisi dengan plastik UV atau bisa juga menggunakan plastik terpal, itu juga bisa. Untuk tutupnya kami menggunakan styrofoam yang tebalnya di atas 3 cm. Semakin tebal tentu akan semakin awet nantinya. Nah, kemudian kita bikin lubang sesuai dengan jarak antar tanaman. Nah, untuk penghasil oksigennya pada versi yang lama itu kami menggunakan pompa akuarium, kemudian kami sambungkan dengan pipa setengah in yang itu kami lubangi sehingga bisa menghasilkan gelembung-gelembung oksigen. Untuk ukuran dari rakit apung sendiri itu sebenarnya bebas, tidak ada patokannya, lebarnya berapapun boleh, panjangnya berapapun boleh. Tapi kembali ke operasional.
Jika semakin lebar, semakin panjang, tentu akan menyulitkan juga nanti operasionalnya untuk warawiri atau untuk tenaga kerja memindahkan tanaman ataupun untuk panen. Umumnya ukurannya lebarnya 2 meter, kemudian panjangnya memang tergantung sama lahannya. Jika lahannya nanti terlalu panjang, bisa dijadikan 2 meja. Supaya tenaga kerja ketika ingin mengambil yang di sudut sini atau sudut sana tidak terlalu jauh mutarnya. Bisa juga nanti Bapak Ibu menggunakan rangka kayu seperti pada video ini ya. Rangka kayu yang dibikin frame kotak, dilapisi plastik, kemudian ditutup menggunakan styrofoam seperti ini. Itu juga bisa. Jadi memang sederhana sekali. Nah, untuk versi mininya, versi kecil, kalau misalkan bagi Bapak Ibu yang baru belajar, baru mau mencoba berhidroponik, memang kami menyarankan menggunakan teknik rakit apung yang skala kecil terlebih dahulu. Bisa menggunakan bak plastik seperti pada gambar ini ya, karena saya yakin di tiap rumah pasti punya bak plastik. Kemudian tinggal bikin tutupnya. Tutupnya bisa menggunakan styrofoam ataupun bisa juga menggunakan bahan apapun. Kalau yang kami jual di sini menggunakan bahan infraboard. Kemudian nanti kita bikin lubang pada bagian tutupnya itu sesuai dengan jarak tanam sayuran. Nah, tadi sudah disampaikan Mas Febri bahwa ada promo. Mungkin kalau Bapak Ibu yang belum sempat menyiapkan bahan alat prakteknya, bisa mencoba paket starter kit dari kami. Itu sudah komplit, lengkap. Sudah ada bak plastik, tutupnya, rock wool, nutrisi, suntikan, benih, kain, net pot, pokoknya tinggal mulai nanam. Harga mulai dari 70.000 untuk 8 lubang tanam. Atau bisa juga Bapak Ibu bagi yang rumahnya dekat dengan toko buah, itu biasanya banyak styrofoam bekas buah itu yang dibuang. Ataupun misalnya disuruh beli pun, itu harganya biasanya murah. Paling 2.000 atau 5.000 rupiah, atau hanya beberapa ribu. Itu juga bisa digunakan untuk berhidroponik rakit apung. Jadi styrofoam bekas yang biasanya dibuang dan jadi sampah, itu Bapak Ibu bisa manfaatkan. Bagi yang punya banyak jerigen, mungkin pengusaha kuliner atau misalkan punya warung, itu kan biasanya punya banyak sampah jerigen ya, itu bisa dibersihkan, kita gunakan untuk menanam. Atau juga misalkan ada yang langganan jus atau langganan susu kotak gitu ya, itu juga bisa digunakan untuk berhidroponik, tinggal kita bikin lubang tanam. Jadi sampahnya tidak menumpuk di tukang sampah atau menumpuk di tempat pembuangan akhir, tapi kita bisa manfaatkan untuk menanam, kita jadikan halaman atau sekitar rumah kita penuh dengan sayuran. Kalau ada yang punya toples-toples bekas juga bisa digunakan untuk menanam. Karena tekniknya juga sama persis, sederhana sekali. Botol-botol bekas, biasanya setiap ada event atau acara tertentu yang membagikan air mineral dalam bentuk botol, itu bisa dikumpulkan dan dijadikan untuk kebun sederhana. Nah, pada foto ini salah satu konsumen Good Plan ya, dia mengumpulkan botol-botol sebanyak ini, kemudian dilubangi dan menanam selada. Nah, ini juga salah satu mahasiswi di Lampung menanam menggunakan styrofoam untuk berhidroponik dan bisa juga menggunakan bak plastik. Jika Bapak Ibu ingin menggunakan pipa juga bisa. Kita tinggal tutup bagian kedua ujungnya, lalu kita bikin lubang. Nah, nanti air nutrisinya kita masukkan ke dalam pipa tersebut dan itu sudah menjadi teknik rakit apung yang sistemnya tergenang. Bisa juga dibentuk dengan berbagai macam model.
tergantung kreativitas. Ini kami bentuk piramida. Ini di kantor kami ya. Kami bentuk piramida supaya menarik untuk dilihat juga, bisa sebagai hiasan. Nah, ini juga bisa bagi Bapak Ibu yang tidak punya halaman tapi kebetulan rumahnya menghadap timur misalkan, sehingga mataharinya kalau dari pagi sampai siang atau sampai sore itu bagus sekali di bagian pagarnya. Nah, itu pagarnya bisa dipasangi pipa seperti ini. Dipasang pipa, kedua ujungnya ditutup, sudah bisa jadi instalasi hidroponik sederhana, bisa panen sayuran segar, dan syukur-syukur juga bisa menghasilkan rupiah ya, jika jumlah tanamannya banyak dan bisa dijual. Sebagai gambaran nih Bapak Ibu ya, ini di kantornya Good Plant ini ada 5 tingkat pipa, 5 tingkat pipa, kalau di total bisa ratusan lubang tanam. Itu satu lubang tanamnya, untuk yang seledri ataupun mint, itu satu lubang tanamnya bisa menghasilkan Rp10.000. Itu di Jogja. Mungkin di tempat lain harganya bisa bervariasi, tapi paling tidak kalau punya 100 lubang saja dikalikan Rp10.000, itu kan sudah 1 juta ya, lumayan. Hanya berasal dari pagar saja. Ataupun bagi yang punya tembok, sisi tembok ya, mungkin sisi temboknya itu pas terkena matahari, bagus mataharinya, bisa juga dipasang instalasi pipa di temboknya sehingga bisa ditanami dan temboknya jadi terkesan hijau. Nah, ini saya perlihatkan videonya. Ini di kantor Good Plant yang di Jalan Damai. Itu yang paling bawah adalah tanaman mint ya Bapak Ibu ya. Kami sengaja bervariasi supaya tidak capek nanamnya. Karena kalau mint itu dia sekali tanam dan panen terus-menerus bertahun-tahun. Sedangkan kalau seledri juga sama seperti itu. Jadi cukup sekali tanam, dia nanti akan lebat. Semakin lebat, semakin diperbanyak, tidak habis.
Untuk jarak antar pipanya tergantung sama jenis tanaman yang ingin Bapak Ibu tanam ya. Kalau misalkan ingin nanam kangkung atau seledri itu tentu jaraknya lebih tinggi dibandingkan jika Bapak Ibu ingin menanam selada. Jadi bisa dibayangkan bentuk fisik dari tanaman ketika tanamannya sudah benar-benar dewasa. Kita bisa atur jaraknya di situ. Kalau hujan memang resikonya luber, kecuali jika tanamannya sudah besar-besar seperti pada video ini, itu air hujannya tidak banyak yang masuk. Karena lubangnya sudah penuh oleh daun sama batang, sehingga nanti air hujan yang mau masuk itu tidak bisa. Nah, jadi nanti bagi Bapak Ibu yang punya pagar mau dimanfaatkan, bisa ditiru teknik tersebut. Atau kalau misalkan butuh bantuan dari kami, bisa kami buatkan, kami pasangkan nanti di pagarnya, sekaligus bisa kami dampingi sampai bisa panen. Untuk instalasi selanjutnya, kalau kemarin kita membahas instalasi untuk menanam sayuran daun, yaitu NFT, dan hari ini kita tadi bahas rakit apung, ini kita akan bahas mengenai instalasi untuk menanam buah-buahan. Nah, ini Bapak Ibu tentu instalasinya berbeda ya ketika Bapak Ibu mau nanam sayur atau nanam buah. Jadi tentukan dulu di awal, Bapak Ibu itu pengennya nanam apa. Nah, nanti instalasinya yang mengikuti. Misalkan mau nanam melon, timun, cabai, terong, tomat, nah itu pakainya yang ini, vertigasi tetes. Cara kerjanya sederhana, kita menggunakan polybag. Kita menggunakan polybag, kemudian nanti polybagnya diisi dengan media tanam kokopit, lalu tanamannya kita tanam di situ. Nanti kita bikin saluran irigasinya dari tandon utama menuju ke setiap polybagnya. Nah, untuk setiap polybagnya itu nanti akan mendapatkan air nutrisi melewati selang kecil hitam ya. Kita bisa pakai selang PE. Nah, nanti pada bagian ujung selang tersebut ada yang namanya stick drip. Stick drip itu untuk merubah aliran air nutrisi menjadi tetesan, sehingga nanti setiap tanaman itu menerima air nutrisinya dalam bentuk tetesan. Untuk settingannya, settingan hidup mati pompa atau banyaknya tetesan yang masuk ke dalam polybag itu nanti tergantung sama jenis tanaman dan juga umurnya Bapak Ibu. Bisa mulai dari 3 kali sehari sampai mungkin 10 kali sehari untuk hidup mati pompanya. Jadi banyak faktornya nanti, dan sekali hidup itu nanti juga ada standarnya berapa menit atau berapa mili total tetesannya. Nanti akan kami rencana ada pelatihan untuk menanam melon. Nah, itu nanti akan disampaikan lebih detail caranya seperti apa, mulai dari menyiapkan instalasinya sampai dengan panen. Nah, bahan-bahan yang digunakan untuk instalasi vertigasi tetes ini yang pertama itu adalah polybag, Bapak Ibu. Polybag ukurannya minimal itu diameter yang 25 cm karena terkait dengan rongga untuk pertumbuhan akarnya nanti. Untuk polybag sendiri bisa gunakan yang warna hitam maupun yang warna putih. Kemudian kita membutuhkan selang vertigasi, selang untuk menetes ya. Kita bisa pakai yang diameter 5 mili ataupun yang 7 mili. Kemudian kita bisa pakai nipple atau lebih baik lagi dan lebih bagus lagi kita menggunakan PCG. Gambarnya belum ada di sini, tapi di Telegram sudah ada gambarnya, materinya. Kemudian kita juga untuk sebagai penetes, tadi sudah saya sampaikan, kita membutuhkan stick drip. Atau sebagai pengganti stick drip, kita bisa menggunakan drip head ini ya. Nah, untuk mengatur pompa hidup ataupun mati, itu supaya semi otomatis, kita bisa menggunakan timer Bapak Ibu.
Jadi kita bisa setting jam berapa pompanya hidup, jam berapa pompanya mati dalam 24 jam. Dan juga dalam waktu 1 minggu. Instalasi selanjutnya kita akan membahas mengenai Dutch bucket. Dutch bucket ini juga sama, digunakan untuk menanam buah-buahan, Bapak Ibu. Secara nominal investasi untuk Dutch bucket ini akan lebih tinggi biaya investasinya dibandingkan yang vertigasi tetes. Itu sebagai salah satu alasan kenapa di Indonesia kebun untuk buah itu memang lebih banyak yang menggunakan vertigasi tetes dibanding Dutch bucket. Karena nilai investasinya jauh lebih murah yang vertigasi tetes. Cara kerjanya sama. Yang membedakan adalah kalau vertigasi tetes ini dia tersirkulasi dan airnya itu mengucur, bukan menetes. Kemudian kita akan membutuhkan grow mat yang dipasang pada sisi samping ember es krim atau Dutch bucket-nya. Karena nanti fungsinya dari grow mat ini adalah sebagai lubang atau saluran untuk sirkulasi air keluar yang berasal dari dalam ember es krim. Nah, ember es krim ini sendiri digunakan sebagai pengganti polybag. Memang lebih awet, tapi biayanya lebih tinggi jika dibandingkan dengan polybag. Nah, pada Dutch bucket ini kita membutuhkan net pot, sedangkan pada vertigasi tetes kita tidak membutuhkan net pot. Net pot yang biasa digunakan untuk Dutch bucket ini adalah ukuran diameter yang 10 cm. Ini contoh Dutch bucket ya yang ada di kebunnya Good Plant. Bisa dilihat di sini. Ini kebetulan sedang menanam Dutch bucket paprika. Media yang digunakan biasanya hidroton. Sudah kita bahas ya, hidroton. Nah, ini kita bisa lihat pada bagian dalam embernya itu kosong, hanya berisikan air nutrisi saja. Jadi ketinggian genangan ini nanti terkait sama posisi dari outputnya. Nah, itu ada outputnya ya, yang dia kembali menuju ke tandon. Jadi dia tersirkulasi. Nah, ini sistem yang selanjutnya adalah wick system. Wick system ini sesuai dengan namanya ya, wick itu adalah sumbu. Jadi kita sistem sumbu. Di sini kita membutuhkan sumbu sebagai penghantar air nutrisi sampai ke tanaman. Jadi si akar itu tidak menyentuh langsung air nutrisinya, melainkan dibantu dengan sumbu wick. Kita bisa menggunakan kain flanel ataupun dengan benar-benar menggunakan sumbu. Untuk skala rumahan, kita bisa manfaatkan botol air mineral ukuran 1,5 liter atau yang lebih besar. Kita potong pada bagian sampingnya. Lalu yang sisi atas kita hadapkan ke bawah, kita isi dengan media kokopit. Lalu pada bagian tutup botolnya kita pasangi wicknya. Kita bisa pakai sumbu atau kain. Nah, tanamannya kita tanam pada media tersebut. Lalu botol yang bagian bawah kita isikan air nutrisi. Jadi air nutrisi bisa sampai ke tanaman itu lewat perantara si sumbu atau wick. Ini hasilnya ya. Jadi memang sistem sumbu ini hanya digunakan untuk skala hobi saja, tidak digunakan untuk skala industri atau perkebunan. Lalu juga saya ingin meluruskan bahwa sistem starter kit yang biasa Bapak Ibu lihat atau biasa beli ya dimanapun, bahwa ada yang bilang sistem starter kit itu adalah sistem wick atau wick system. Menurut saya pribadi kurang tepat, karena sistem wick itu mutlak menggunakan sumbu, dan kita tidak bisa menanam tanpa sumbu, karena dari namanya sudah jelas, wick system, sistem sumbu. Sedangkan pada starter kit, itu kita bisa tetap menanam tanpa menggunakan sumbu.
yaitu dengan kita meninggikan genangan air nutrisinya. Nah, jadi sehingga lebih tepat kalau starter kit itu disebut dengan rakit apung. Kecuali instalasinya seperti pada foto ini ya Bapak Ibu ya. Jika sumbunya saya lepas, tanaman akan mati. Karena memang pada sistem ini, pada yang ada di foto ini, sumbu atau wick-nya itu benar-benar berperan 100%. Sedangkan pada starter kit tidak, itu hanya sebagai alat bantu saja jika dibutuhkan. Jika akarnya sudah panjang, maka tidak dibutuhkan lagi. Kita tidak harus menggunakan kain flanel yang biasanya ikut di dalam paket starter kit-nya. Kemudian selanjutnya ada sistem vertikultur. Dari namanya vertikal dan kultur, jadi kita menanam secara vertikal ke atas. Nah, ini tanaman atau lubang tanamnya itu arahnya ke atas Bapak Ibu, berdiri. Jadi pipa atau instalasinya berdiri. Kemudian kita kasih tanaman di situ. Dari gambarnya ini kita sudah bisa lihat bahwa kelebihan dari instalasi ini adalah pada penggunaan area tanam. Jadi dengan area tanam yang luasannya sama, jumlah tanamannya akan jauh lebih banyak jika menggunakan vertikultur. Tapi akan sulit untuk bisa menyeragamkan pertumbuhan tanaman pada semua titik atau semua lubang tanam. Itu kenapa menjadi salah satu alasan bahwa konsep vertikultur ini cukup jarang atau hampir tidak ada yang menggunakan di Indonesia dalam skala industri atau perkebunan. Karena jika kita sudah berbicara atau kita sudah masuk pada skala industri atau perkebunan, tentu kualitas atau keseragaman hasil panen itu nomor satu Bapak Ibu. Tidak bisa ditawar. Jadi bukan hanya main jumlah, main kuantitas, tapi kita juga harus menghasilkan sayuran yang seragam mungkin. Kalau misalkan hasil panennya tidak seragam, tentu konsumen akan kecewa. Untuk pengairannya ada banyak metode ya pada konsep vertikultur ini. Salah satunya kita bisa menggunakan pompa air. Jika kita menggunakan pompa air, tentu kita membutuhkan tandon nutrisi pada bagian bawah pipa vertikulturnya. Nah, di situ kita isi air sama nutrisi, lalu kita pompakan sampai ke sisi paling atas. Nanti pada sisi paling atas itu terdapat nozzle ya, sehingga dia bisa nyemprot membasahi dinding pipanya. Nah, pada saat airnya itu turun membasahi dinding pipa, itu juga otomatis membasahi akar tanamannya. Kemudian selanjutnya ada aeroponik. Aeroponik ini dari kata dasarnya air, udara. Jadi hidroponik menggunakan media udara. Jadi tanamannya itu digantung, akarnya menjuntai di udara, lalu tanaman mendapatkan air sama nutrisi itu melalui nozzle, semprotan pada sisi bawah akarnya Bapak Ibu. Nah, untuk semprotannya itu nanti juga secara berkala kita menggunakan timer. Jadi tidak terus-menerus hidup pompanya, melainkan ada timernya, kapan dia menyemprot, kapan dia mati. Semakin halus semprotannya, hasil semprotannya tersebut, butiran airnya tentu akan semakin bagus bagi pertumbuhan tanaman. Nah, jika kita berbicara kecepatan pertumbuhan tanaman, maka instalasi aeroponik ini yang paling cepat. Kenapa? Karena air nutrisi yang tersedia itu sudah dalam bentuk butiran kecil. Jadi partikelnya sudah kecil dan itu bisa lebih cepat masuk ke dalam akar tanaman.
Jika kita bandingkan dengan instalasi lain, itu bentuknya dia masih cairan. Misalkan NFT, rakit apung, itu air nutrisinya masih berbentuk cairan, sedangkan aeroponik ini sudah dalam berbentuk butiran-butiran kecil mirip kabut. Jadi itu akan mempercepat masuk ke dalam akar tanaman. Nah, ini kita bisa menggunakan nozzle atau spray jetnya seperti ini ya. Tapi tentu pompa yang digunakan harus pompa yang bertekanan. Nah, ini salah satu aeroponik kentang yang ada di luar negeri, tapi di Indonesia juga sudah ada, salah satunya di Balitsa ya, di Jawa Barat, Balai Penelitian Tanaman Sayur, itu juga di sana sudah ada aeroponik kentang, di mana kita menghasilkan bibit kentang. Kita menghasilkan bibit kentang untuk digunakan sebagai bibit untuk menghasilkan kentang produksi ya, kentang konsumsi untuk ditanam di tanah. Jadi memang khusus penghasil bibit kentang. Nah, kentang secara aeroponik ini atau bibit kentang secara aeroponik ini sudah diteliti dan dibandingkan dengan bibit kentang yang dihasilkan di tanah itu bahwa tanamannya nanti itu lebih tahan terhadap penyakit dan hasil dari produksi kentangnya itu lebih banyak. Jadi kita memproduksi G0-nya ya. Kemudian yang terakhir ada aquaponik. Nah, ini juga sekaligus ingin meluruskan bahwa aquaponik itu adalah bagian dari hidroponik yang menggunakan akuarium atau lingkungannya itu lingkungan perikanan. Jadi kita ekosistem perikanan ya. Jadi kita menggabungkan antara ekosistem perikanan dengan ekosistem tanaman. Di sini ada dua konsep. Yang pertama adalah kita tetap menggunakan air nutrisi ke tanamannya, lalu areanya kita manfaatkan untuk kolam ikan. Jadi ada dua penggunaan air yang berbeda, air kolam sendiri, air nutrisi sendiri. Atau bisa juga di sini konsep yang kedua adalah kita memanfaatkan air kolam untuk kita alirkan ke tanaman hidroponik kita. Nah, jika kita menggunakan konsep yang kedua, itu ada beberapa persyaratan. Yang pertama adalah kandungan hara air kolamnya harus mampu mencukupi kebutuhan tanaman. Karena secara logika yang disebut dengan pemupukan itu adalah kita memberikan makanan ke tanaman. Tentu makanannya harus pas. Kalau kurang, tanaman akan masih merasa lapar. Tapi kalau kelebihan, tentu akan kekenyangan dan efeknya juga negatif. Nah, ketika kita ingin memberikan hara yang pas dengan kebutuhan tanaman, pada konsep aquaponik ini, itu akan sangat sulit Bapak Ibu. Sulitnya bagaimana? Yang pertama, bagaimana cara kita mengatur supaya ikan itu bisa menghasilkan atau bisa membuang kotoran, kuantitasnya dan juga kandungannya bisa sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, itu kan tentu akan sulit sekali. Nanti akan terkait sama jenis ikannya, jumlah ikannya. Kita harus rutin mengecek kadar hara dari air kolamnya. Karena kalau kita berbicara industri, kita berbicara pabrikasi sayuran misalkan, tentu sayurannya harus ukurannya sama, beratnya sama, rasanya sama, sepanjang waktu, sepanjang tahun. Nah, kalau misalkan asupan hara atau asupan pupuknya tidak stabil, kandungannya berbeda-beda, naik turun, tentu sudah bisa dipastikan hasil panennya juga akan mengikuti, naik turun juga. Nah, ini yang kenapa saya sebut bahwa kalau untuk beraquaponik itu akan sulit jika diterapkan pada skala industri atau perkebunan. Namun jika konsepnya hanya ingin memanfaatkan air kolam daripada dibuang, terus diberikan ke tanaman saja, nah itu bisa. Jadi nanti hasil panen sayurannya itu dinomor duakan, karena memang tujuan utamanya adalah kita produksi ikan. Lalu kita mendapat hasil sampingan berupa sayuran.
Tapi kalau nanti tujuan utamanya adalah sayuran, tentu akan sulit. Untuk tata letaknya bebas Bapak Ibu, bisa di atas kolam ikannya, bisa di samping kolam ikan. Jenis ikannya terserah, tapi kembali saya mengingatkan yang kita butuhkan di sini adalah kandungan hara di air kolamnya. Nah, kandungan haranya itu berasal dari kotoran ikan. Jadi nanti saling terkait semua itu ya. Mulai dari pakan yang diberikan, jumlah ikannya, seberapa banyak kotoran yang dihasilkan, dan kandungannya apa di kotoran tersebut. Nah, untuk materi instalasi hidroponik sudah selesai, jadi pada intinya ada berbagai macam model bentuk instalasi hidroponik yang Bapak Ibu bisa pilih, bisa gunakan, disesuaikan dengan jenis tanamannya, disesuaikan dengan budgetnya, disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki. Sebagai contoh, kalau misalkan daerahnya sering mati listrik, tentu jangan menggunakan NFT, tapi pilih rakit apung. Jika Bapak Ibu ingin nanam melon, tentu jangan gunakan rakit apung, tapi gunakan vertigasi tetes. Contoh-contohnya seperti itu dalam penentuan instalasinya. Terima kasih untuk sesi teorinya sudah saya cukupkan sekian. Kita akan masuk sesi praktek pembibitan yang akan dipandu sama Mas Febri. Saya kembalikan ke Mas Febri. Baik, terima kasih Pak Sabto. Sebelum masuk ke sesi pembibitan, ada beberapa pertanyaan nih Pak dari teman-teman. Praktek dulu aja Mas. Praktek dulu aja. Oke, Praktek siap. dulu saja supaya waktunya nanti. Oke, siap. Oke, bisa disiapkan Bapak Ibu alat prakteknya. Kita kesempatan Disampaikan dulu saja Mas apa saja yang dibutuhkan biar peserta sambil menyiapkan sambil kita mulai praktek. praktek kali ini adalah praktek pembibitan. Jadi bisa disiapkan media tanamnya, benihnya, dan alat-alat seperti cutter, terus alat ukur, gelas ukur, atau kalau yang ada starter kit bisa disiapkan starter kitnya. Oke, silakan disiapkan dulu Bapak Ibu. Oke, sudah disiapkan semua alat prakteknya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Cek. Sudah bisa didengar suara saya? Baik, ada yang masih prepare ya. Kita tunggu. Untuk praktek yang pertama kita akan praktekkan cara semai benih menggunakan media rock wool. Bisa disiapkan rock woolnya, benihnya, nampannya kalau ada. Sudah siap semua? Oke, kita mulai. Pertama, rock wool ini nanti kita potong dulu ke ukuran 2,5 cm, kira-kira 2,5 cm, tebal 2,5 cm. Silakan dipotong Mas Diki. Dibagi dulu rock woolnya, kita bagi, kita beri tanda dulu. Dengan lebar rock wool standar kita bisa dapatkan 6 bata rock wool nantinya.
Kita potong. Ukuran kira-kira tebal 2,5 cm. Bisa dikasih lihat ke kamera sebentar, Mas. Jangan terlalu tebal, 2,5 cm cukup. Baik, lalu langkah kedua, kita beri tanda dulu. Sama-sama kita beri tanda. Kita beri lubang untuk tempat benihnya. Kita pakai alat yang namanya pelubang, sering disebut pakucin kalau teman-teman hidroponik. Jadi dengan menggunakan alat ini bisa langsung mendapatkan maksimal sekitar 30 lubang. Bisa kita lihat di sini. Bisa dikasih lihat ke kamera. Atau bisa juga menggunakan pulpen kalau belum ada alatnya. Jarak antar lubangnya 2,5 cm juga. Sudah cukup, Mas Diki. Langkah selanjutnya kita masukkan benih. Kita beri contoh untuk ini benih selada. Untuk benih ini sendiri, umumnya satu lubang tanam diisi satu buah benih, kecuali seledri, kangkung, bayam. Untuk selada sendiri kita masukkan satu lubang, satu benih. Jadi jangan terlalu dalam benihnya, cukup di atas aja. Melubanginya tidak perlu terlalu dalam, Pak. Untuk pembasahan nanti setelah ini, jadi kita urutkan dulu. Lalu yang berikutnya kita iris. Kita iris, bukan kita potong ya, Pak. Jadi kita iris. Di sini fungsinya kita iris agar ketika nanti kita pindah tanam, itu kita tidak terlalu sulit untuk memotong rokulnya. Jadi kita iris tepat tengah-tengah di antara lubang yang sudah kita buat tadi. Sudah semua, Bapak Ibu? Ada yang masih melubangi atau memasukkan benih ke dalam rokulnya?
Nah, yang kedua kita akan memberi contoh cara pembenihan kangkung menggunakan media pipa dan media rockwool. Jika ingin menggunakan pipa, kita bisa pakai pipa seukuran setengah in atau diameter sekitar 2,5 cm. Kita potong setinggi 2,5 juga. Metode pipa ini saya sarankan tidak digunakan selain kangkung ya Pak. Kenapa? Karena biji kangkung benihnya itu besar-besar. Jadi ketika ada aliran air dia tidak akan hanyut. Beda nanti kalau Bapak mau coba-coba pakai bayam, takutnya kalau pakai pipa ini nanti benih-benih bayam itu tidak terkelompokkan dalam satu lubang atau satu pipa. Yang kedua, ini contoh menggunakan media rockwool untuk semai benih kangkung. Sedikit berbeda dengan umumnya ya Pak. Jadi pemotongannya lebih lebar daripada benih lainnya. Kita lubangi, satu kotakan nanti bisa dapat 6-9 benih. Di sini kita contohkan, bisa dilihatkan ke kamera sebentar Mas Diki. 9 lubang benih kangkung. Jadi perbedaannya dengan yang ini, ketika umumnya kita buat 3 lubang dengan ukuran yang sama, di kangkung ini kita buat 2 kotak. 2 kotak dengan 1 kotak untuk 9 benih kangkung. Silahkan dilanjut. Kita lihat, kita pakai contoh
kemih kangkung merek panah merah. Suara saya bisa didengar, kok ada yang bilang suaranya nggak terdengar. Kita lihat untuk kemih kangkung di pipa 2,5 in. Bisa kita isi sekitar 5-9 juga. Bisa kita lihat ya Bapak Ibu ya, kemih kangkung, ukuran kemih kangkungnya seperti apa. Nah, ini untuk yang di dalam rockwool, semai benih kangkung dengan rockwool, sedikit berbeda dengan sayur-sayuran yang lain secara ukuran dan jumlah tanam yang ada dalam satu kotak rockwoolnya. Bisa kita lihat di situ bisa sampai 9 lubang. Baik, sembari saya jawab beberapa pertanyaan masalah pembibitan ini ya. Ini ada 2 pertanyaan yang intinya, apakah nggak perlu dibasahin dulu sebelum pembibitan? Kita melakukan pembahasannya nanti terakhir, pembasahannya. Jadi kita masukkan dulu benihnya, baru kita nanti siram dengan air. Nanti bisa dilihat bagaimana cara siramnya juga. Izin bertanya Pak, hari pertama semai apakah boleh memakai air yang sudah dicampur nutrisi? Nanti kita jawab Bapak.
langkah selanjutnya, siapkan nampannya, nampan untuk tempat air. Wadahnya tadi mana? Nah. Kita tambahin satu lagi, satu bata untuk benih seledri. Untuk seledri tidak perlu diberi lubang. Ya, seledri ya Pak, kita masih pakai merek panah merah. Untuk seledri ini juga dalam satu bata rockwool bisa lebih dari satu. Saya lihat Mas Diki, bisa pakai metode tangan dicelup ke air sedikit lalu dicelupkan ke benihnya. Setelah itu baru kita kasih ke media tanamnya. Oke, setelah siap semua rockwool sudah dimasukkan ke nampan, kita siram dengan air. Pada contoh hari ini kita contohkan metode tanpa air nutrisi. Jadi cukup air baku saja yang di dalam pembenihan ini. Tidak perlu diberikan nutrisi, tidak perlu ditaruh tempat gelap dulu. Nanti dijelaskan metodenya apa aja. Untuk tempat gelap, kenapa ditaruh tempat gelap dulu. Kalau untuk sayur cukup seperti ini. Jadi ketika benih sudah dimasukkan ke dalam rockwool, kita taruh nampan lalu kita siram dengan air baku. Kita siram dengan air tanpa ada campuran nutrisi. Cara menyiramnya jangan langsung ke rockwoolnya,
Jangan langsung ke robulnya, di sekitar robul, supaya benih-benih yang ditebar di robul tadi tidak berpencar. Kita lihat udah mulai basah di robulnya, jadi robul ini akan menyerap air ke atas, tidak perlu disiram dari atas, maka robul ini akan beberapa saat akan merata basahnya sendiri. Bisa kita lihat perbedaannya yang kering dan yang basah, tanpa harus mengguyur di atas robulnya. Sama juga dengan yang di media pipa, kita siram. Nah, setelah sudah selesai, sudah seperti ini, robul sudah basah, langsung dijemur di bawah sinar matahari, tidak perlu ditaruh di tempat gelap. Menjawab pertanyaan yang di chat tadi, kenapa selalu kutilang? Karena kekurangan sinar matahari. Nanti teknisnya bagaimana, ilmiahnya seperti apa, bisa ditanyakan ke Pak Sabto atau di grup. Jadi ketika sudah seperti ini, langsung kita jemur di bawah sinar matahari langsung, dan dijaga agar kelembapan robulnya tidak kering, agar robulnya ini selalu lembab dan tidak kering. Ini tadi contoh dengan media robul. Yang selanjutnya nanti kita contohkan lagi dengan media kokopit. Jadi saya ulangi lagi ya, untuk selain kangkung, bayam, seledri, satu lubang tanam diisi hanya satu benih saja, satu biji benih. Untuk penyinarannya beberapa lama, lebih banyak terkena sinar matahari lebih bagus. Selanjutnya kita contohkan dengan menggunakan media kokopit. Sama seperti tadi, siapkan nampan atau wadah apapun, lalu tebar kokopitnya. Untuk bibit sayuran tidak perlu direndam dulu baru masuk ke robul, jadi langsung dimasukkan saja ke dalam robul. Minimal harus terkena sinar berapa jam, Pak? Minimal 8 jam. Lebih sering lebih bagus.
Langsung diletak benih kangkung langsung diletakkan di pot, hanyut Bu nanti. Jadi kita sproutkan dulu, kita pecahkan dulu benihnya, nanti ada waktunya untuk pindah tanam. Itu nanti kita bahas di diskusi lagi. Kita siapkan medianya, kokopit yang sudah dicuci untuk menghilangkan zat-zat taninnya. Kita pakai benih kangkung lagi. Kita sebar benihnya. Kita beri pakcoy juga. Nah, ini sebagai contoh saja, sebagai contoh kalau Bapak Ibu ingin melakukan pembenihan dengan menggunakan media kokopit, caranya seperti ini. Jadi nanti ada metodenya sendiri. Jadi mulai pembenihan, ketika keluar nanti kita lakukan penjarangan, baru masuk ke dalam rohul, dalam net pot dan instalasinya. Kita siram pelan-pelan daerah pojok-pojok, pinggir-pinggir saja, supaya bibitnya tidak menyebar kemana-mana.
Fungsi penyinaran lebih sering biar apa ya, biar nggak kelumutan kah Pak? Pengaruhnya di proses fotosintesis. Silahkan Pak Sabto, bisa dijawab. Fungsi penyinaran lebih sering biar apa? Kenapa kok harus kena sinar matahari langsung? Ada pembibitan. Ya, sekalian sudah masuk sesi diskusi ya. Jadi pertama kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat chat, dan nanti akan kami pilih beberapa orang untuk bertanya secara langsung live. Nah, tadi sudah dipraktekkan beberapa cara untuk melakukan pembibitan. Poinnya yang mau saya ulas sebentar sebelum saya menjawab adalah: pertama, jika Bapak Ibu menggunakan rock wool, maka satu potong rock wool satu lubang, dan satu lubang isinya satu butir, kecuali kangkung, bayam. Nah, kemudian khusus untuk seledri itu tidak perlu dilubangi. Jadi benihnya cukup ditempelkan di bagian atas rock wool-nya. Untuk kangkung nanti satu potong rock wool itu isi 9 lubang. Jadi nanti total ada 9 butir kangkung dalam setiap satu potong rock wool-nya. Sedangkan untuk bayam itu nanti isinya ada 3 butir bayam sampai dengan 5 butir. Selain itu cukup satu potong rock wool, 1 butir benih saja. Sampai di sini paham ya? Kemudian jika Bapak Ibu menggunakan media lain seperti kokopit ataupun campuran kokopit dengan sekam bakar, maka proses pembibitannya adalah ditabur. Jadi nanti tidak disusun satu persatu, tapi cukup kita tabur di bagian atasnya dan rutin kita siram. Proses penyiraman menggunakan air biasa saja tanpa perlu nutrisi. Nah, ini berbeda jika Bapak Ibu menanam sayuran buah atau buah-buahan itu, maka nanti penyiramannya sudah menggunakan nutrisi. Perbedaannya ada di situ. Lalu selanjutnya untuk penyinaran matahari. Sejak tanaman itu sudah mulai keluar akar, pecah, itu maka tanaman sudah membutuhkan matahari Bapak Ibu. Dia membutuhkan suasana hangatnya matahari, dan dari yang didapatkan berasal dari cahayanya. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan enzim-enzim pertumbuhannya dan menghentikan pertumbuhan enzim auksin yang ada pada tanaman tersebut sehingga dia tidak memanjang ke atas. Jadi yang tumbuh nanti daunnya, bukan batangnya yang tumbuh Bapak Ibu. Itu biasanya terjadi kesalahan pada pemula, itu adalah enggan atau takut untuk dijemur sehingga kekurangan cahaya matahari, sehingga hormon auksin itu dia bisa tumbuh dengan sangat leluasa pada bagian ujung batang sehingga dia tinggi menjulang ke atas tapi kurus, pucat, dan layu. Jika nanti mataharinya cukup, maka pertumbuhan daunnya yang akan melebar dan tinggi batangnya akan proporsional. Itu kenapa butuh cahaya matahari yang benar-benar full seharian. Jadi posisikan bak pembibitan ini pada area rumah Bapak Ibu yang terkena matahari dari pagi sampai sore, karena itu akan menjadi penting sekali. Pertanyaan selanjutnya, untuk cara mencuci kokopit. Cara mencuci kokopit akan disampaikan dalam pelatihan untuk menanam melon ya. Pada intinya cara mencuci kokopit itu seperti nyuci beras, sampai bening airnya,
kemudian sampai dengan kandungan ppm atau EC-nya sama seperti EC air baku. Jadi menandakan bahwa tidak ada lagi kandungan dari kokopitnya. Ini Pak Canto, ada yang tanya juga nih. Kemungkinan ini sering lihat YouTube Pak. Ini sayuran harus direndam dulu sebelum disemai. Perlu Kak? Tidak perlu. Itu berlaku untuk tanaman buah saja. Kalau untuk sayuran itu dia langsung saja digunakan. Karena ukuran benihnya itu kecil, memang yang mengapung akan lebih banyak biasanya. Karena dia memang ringan, kecil. Tapi kalau buah, itu kan di dalam buahnya itu, dalam benih buah itu kan besar dan dia cenderung berat. Jadi kita bisa menseleksi mana benih yang ringan dan mana yang lebih berat. Artinya ringan itu bukan berarti tidak tumbuh atau kopong ya. Berbeda konsep dengan kita merendam benih padi. Kalau benih padi yang mengapung itu menandakan dia kosong, jadi tidak bisa ditanam. Tapi kalau benih buah itu dia hanya lebih ringan saja dibandingkan benih lainnya. Untuk penyinaran mataharinya full ya, artinya selama seharian dan mataharinya tidak terhalang atau tidak berkurang. Jika di dalam greenhouse itu mataharinya kan tidak berkurang, dia atap greenhouse itu kan bening ya, jadi matahari tetap bisa masuk full. Jadi jemurnya jangan di teras, jangan di bawah pohon. Jemurnya memang benar-benar di tempat yang matahari bisa masuk full sampai ke tanamannya. Ini juga banyak yang tanya kalau misalkan rock wool-nya bekas, artinya misalkan pembibitan yang pertama itu gagal, itu digunakan lagi tidak masalah rock wool-nya. Karena bentuknya dan fungsinya masih tidak banyak menurun. Tapi biasanya kalau misalkan sudah terlalu banyak tumbuh lumut, nah itu nanti penampakannya jadi kurang menarik. Tapi secara fungsi masih normal, jadi masih bisa digunakan lagi rock wool-nya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, mengenai instalasi ini Pak, perbedaan kelebihan dan kekurangan raket apung jongkok dengan meja yang pertama. Lalu yang kedua, kalau menanam jahe atau kencur apa bisa di sistem rakit apung? Yang pertama, saya jawab dulu supaya tidak lupa. Yang pertama, rakit apung jongkok itu istilah Indonesia saja ya. Sebenarnya rakit apung itu ya pakai meja, standarnya pakai meja. Kemudian ada orang Indonesia yang menghemat biaya investasi dengan menghilangkan meja, kemudian ditaruh di lantai. Jadi disebutlah rakit apung jongkok. Yang membedakan itu kalau dari segi kualitas tanaman tidak ada, kecuali memang ada perbedaan bentuk rakit apungnya. Jika rakit apungnya sama persis, sesuai dengan standar, dia ditaruh di atas meja ataupun di lantai, sama pertumbuhannya. Yang membedakan nanti adalah kegiatan operasionalnya. Silahkan dibayangkan jika Bapak Ibu harus operasional posisi jongkok seluas 5.000 meter misalkan. Memindahkan tanaman dari satu lubang tanam ke lubang tanam lain dalam posisi jongkok. Panen dalam posisi jongkok. Dan lain-lain semua dalam posisi jongkok dibandingkan dalam posisi berdiri. Nah, itu saja sudah cukup menjawab saya rasa. Yang kedua tadi mengenai kencur atau jahe. Untuk tanaman rimpang-rimpangan seperti itu yang digunakan adalah instalasinya vertigasi tetes ya, bukan sistem wick ataupun sistem rakit apung. Tadi juga ada pertanyaan mengenai instalasi berapa dalam. Oh, ini ada dari Pak Edi. Untuk menanam sayur memakai sistem rakit apung dibanding sistem guli NFT, mana yang menguntungkan? Dan mana yang lebih efisien dalam perawatannya dan juga hasil? NFT ya Pak. NFT itu lebih efisien dalam, jika kita bicara skala kebun ya, skala industri, tentu yang disarankan NFT terlebih dahulu. Kenapa? Pertama, resikonya lebih kecil. Resiko kalau misalkan ada kebocoran. Jika
NFT, jika ada kebocoran, maka hanya resikonya adalah satu talang saja. Tapi kalau rakit apung, ketika ada kebocoran, satu meja, Pak. Dari segi kebocoran saja itu sudah berbeda jauh resikonya. Kemudian, yang lebih menguntungkan mana? Ya sama, asalkan teknik menanamnya itu sama, maka nanti keuntungan juga akan sama, karena akan menghasilkan sayuran dengan kualitas yang sama baiknya. Kemudian tinggi ideal nutrisi pada Dutch bucket itu di kisaran 7 cm, 10 cm udah cukup. Tanaman kalau siang layu, airnya panas, ya itu udah tahu penyebabnya ya. Jadi bertanya sekaligus ngasih tahu jawabannya. Tanaman kalau siang layu soal airnya panas, ya itu jawabannya. Cara mengukur nutrisi yang benar itu ya pakai alat ukur, bisa pakai TDS meter atau EC meter dan sudah terkalibrasi. Minggu depan kita akan praktekkan mengenai alat ukur ya, bagaimana cara kalibrasinya, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara menaikkan atau menurunkan kadar nutrisi dan juga pH-nya. Minggu depan kita praktekkan, silakan disiapkan peralatannya. Kemudian ada lagi pertanyaan, mengatasi jentik nyamuk, Pak, pada sistem WIC rakit apung. kalau nyamuk ada 3 cara. Yang pertama dikasih abate, yang kedua disaring jentiknya, yang ketiga kasih ikan. Silakan dipilih atau digunakan semua. Lalu selanjutnya berapa suhu dan kelembapan ideal tanaman? Lingkungan atau nutrisi ya. Kalau lingkungan itu suhunya kalau bisa tidak tembus dari 30 derajat, nutrisi tidak tembus dari 25. Kalau kelembapan itu pasti udara ya. Kelembapan udara itu di 50 sampai 60 saja sudah cukup persen. Ikan campur nutrisi aman-aman. Dicoba dulu. Setelah pembibitan mau ditutup plastik hitam, monggo, tapi saran saya tidak lebih dari 12 jam. Kemudian kalau mau langsung juga silahkan langsung. Kalau saya dari 2007 dari 2004 saya mulai pertama kali belajar hidroponik, nggak pernah saya tutup-tutup sih karena repot ya. Tapi nanti untuk buah beda. Kalau untuk sayur saya tidak pernah ditutup. Jadi langsung saja saya taruh di tempat terbuka matahari. Kalau siang ini kita praktek, besok pagi biasanya sudah mulai pecah. Coba kita kasih kesempatan teman-teman. Ada yang mau bertanya secara langsung, silakan raise hand. Nanti akan dibuka mic sama videonya, bisa bertanya secara langsung. Kita kasih kesempatan 3 orang saja ya. Iya. 3 orang saja, setelah itu kita tutup. Pak Agus Sudarwan. Silakan Pak Agus. Terima kasih Mas Sabto dan teman-teman semuanya. Saya sudah berulang kali mempraktekkan untuk yang hidroponik ini, tapi khusus untuk sayuran dan itu pun untuk konsumsi sendiri. Tetapi sepertinya belum maksimal karena saya menyadari satu lokasinya, Mas. Lokasinya itu di emperan rumah dan itu bersebelahan dengan rumah kakak. Pertama itu saya akui. Yang kedua, untuk penambahan ppm nutrisi itu saya yang masih belum paham. Artinya umur berapa minggu tanaman itu setelah pindah tanam itu dinaikkan ppm-nya jadi berapa. Nah itu yang saya belum niteni. Apakah dari awal itu langsung misalnya ya sawi itu langsung 1.000 atau 1.500, karena pernah begitu pindah tanam selang seminggu atau 2 minggu itu saya kasih tinggi itu layu semua. Nah, itu yang masih belum. Mohon diberi info berapa minggu setelah pindah tanam tanaman itu dinaikkan ppm-nya. Nah itu yang pertama. Oke.
Satu pertanyaan aja atau boleh? Satu lagi Pak. Oke, kemudian saya itu beberapa kali mencoba dengan benih yang berbeda, namanya selada itu, tapi belum pernah berhasil. Ini karena memang bibitnya, saya sampai gonta-ganti itu, atau karena perlakuan saya yang salah. Dan itu semua di Rockwool juga. Terima kasih. Baik Pak Agus Sudarwito, yang pertama tadi pada konsepnya begini ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu mau menanam sesuatu, pastikan dulu lingkungannya sesuai dengan kebutuhan si tanaman. Yang pertama, matahari harus bisa full sesuai dengan kebutuhan tanamannya, kecuali jenis tanaman hias itu berbeda. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menanam tanaman yang dikonsumsi, itu butuh matahari full seharian. Saya ulangi ya, butuh matahari seharian. Jadi tidak usah ngeyel. Artinya kalau misalkan area rumahnya itu hanya dapat matahari 2 jam, 3 jam, nanam tanaman hias saja, tidak bisa nanam untuk sayuran atau buah-buahan. Tapi kalau misalkan memang konsepnya untuk menanam tanaman hias, kemudian area halamannya itu dapat matahari seharian, gunakan paranet. Tapi untuk sayuran daun, lepas paranetnya, copot semuanya. Kemudian yang kedua adalah kelembapan. Kelembapannya itu tidak boleh terlalu kering, tidak boleh juga terlalu lembab. Kalau punya alat ukurnya di kisaran 50-60%. Matahari, kelembapan, suhu udara. Suhu udara ini memang biasanya terkait dengan ketinggian tempat. Itu kenapa daerah produksi sayuran, perkebunan besar, itu biasanya di dataran tinggi, karena terkait suhu udaranya, dingin. Jadi untuk sayuran, buah-buahan, itu umumnya menghendaki suhu udara yang dingin. Tapi kalau Bapak Ibu di daerah panas, dataran rendah, tanam saja melon. Itu yang paling cocok. Karena biasanya kita memaksakan nanam sayuran dataran tinggi di dataran rendah, dan juga sebaliknya kita memaksakan menanam tanaman dataran rendah di dataran tinggi. Sama saja seperti kita bawa orang Eskimo kita taruh di Indonesia. Saya yakin juga dia pasti langsung sakit, kemungkinan juga meninggal langsung. Sama, tanaman juga begitu. Jadi kita harus bisa memberikan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi kalau misalkan mataharinya kurang, dipilih tanaman apa yang cocok. Atau jika mau menambah investasi, bisa menambahkan lampu tambahan sebagai pengganti matahari. Terus pertanyaan pertama adalah tadi mengenai pembibitan selada ya, itu pertanyaan yang kedua. Pembibitan selada kita bisa cek dulu jenis seladanya apa. Kemudian bisa dicek juga tanggal kadaluarsanya. Kalau memang itu jenis yang kedua, yang ketiga adalah persentase kecambahnya. Itu ada pada bagian belakang bungkus benih. Kalau misalkan di situ tertulis hanya 60%, maka wajar. Kalau misalkan dari satu bungkus hanya separuhnya saja yang tumbuh, itu wajar. Tapi kalau baru dicoba beberapa saja, belum nyoba semuanya, satu bungkusnya, lalu pas kebetulan yang dicoba itu tidak tumbuh, kemungkinan itu adalah bagian yang 40%-nya misalkan. Jadi harus dicoba lagi, dikeluarin semua isinya dalam satu bungkus itu, ditanam semua. Nah, kalau sudah satu bungkus itu tidak tumbuh semua, silahkan protes ke pabriknya, bukan ke penjualnya ya, karena itu kan produksi pabrik. Silahkan protes ke pabriknya, kemungkinan akan mendapatkan ganti rugi. Karena di situ pabriknya sudah menulis sekian persen pasti tumbuh. Tapi jika 100% tidak tumbuh dan cara pembibitannya sudah benar, bisa protes ke pabriknya. Langsung ke pemilik brand pabriknya tersebut. Yang pertama. Pertanyaan pertama. Begitu Pak Agus. Ada yang PPM nutrisi. Untuk mengenai PPM nutrisi tadi sudah kami jelaskan ya, pada saat pembibitan ini adalah menggunakan air baku, artinya tidak menggunakan nutrisi. Kecuali kalau menanam buah-buahan, maka itu nanti menggunakan nutrisi. Lalu untuk nutrisinya berapa setelah pindah tanam, tunggu nanti pertemuan keempat. Nanti kita akan praktekkan pindah tanam sekaligus berapa ppm nutrisi yang diberikan ke berbagai
jenis tanaman yang kita praktekkan pada hari ini. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Mas Iko Hadi Ismanto. Silakan Mas Iko, saya dibuka audionya. Oke, terima kasih. Halo, good plan. Halo, selamat siang Mas. Halo. Halo ya. Iya, ini saya menanyakan. Saya ini di rumah kan menanam selada. Saya posisi di Surabaya, Pak. Nah, ketika menanam selada itu dan nutrisi sudah sesuai tiap minggunya saya tambahkan, tapi selada itu tumbuhnya itu meninggi, tidak apa istilah orang Jawa itu nggak ngebiak di bawah gitu loh. Jadi tumbuhnya Mataharinya, ke Pak, atas, kemudian mataharinya ada kurang. matahari. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya, matahari harus Ya. seharian penuh. Kalau mataharinya harus penuh setiap hari. Kemudian yang kedua, untuk air baku di tempat saya itu kan saya menggunakan air sumur. Nah, itu ppm-nya di atas 200. Nah, nanti untuk penambahan nutrisinya bagaimana? Apakah di minggu pertama itu saya tambahkan menjadi 700 atau tetap 500 ppm atau bagaimana? Terima kasih. Minggu pertama itu maksudnya 7 hari setelah masukin benih, Pak? Ya, setelah semai. Tadi sudah Setelah kami semai jelaskan, kan Pak, biasanya ya. saya pakai ppm 500. Tidak pakai nutrisi ya, Pak. Kalau teknik kami tadi sudah saya jelaskan, tidak pakai nutrisi sampai waktunya pindah tanam. Ya, setelah pindah tanam maksud saya. Nah, ini 7 hari ini yang benar mana, Pak? Dari mulai benih atau setelah pindah tanam? Tolong diperjelas, Pak. Nah, setelah semai, ya setelah semai kan saya pindah tanam. Ya, pindah tanam itu kan mulai dapat nutrisi. Bapak pindah tanam usia berapa hari? Saya 7 hari itu sudah saya pindahkan, sudah saya pindah tanam. Terlalu cepat, Pak. Tanamannya belum siap. Oh, terlalu cepat ya? Iya, ibaratnya Bapak pindahan. Nah, yang saya maksudkan itu untuk yang pertama itu Bapak terlalu cepat. Iya, yang pertama Bapak terlalu cepat pindah tanamnya. Yang kedua, Bapak terjadinya terlalu cepat memberikan nutrisi. Nah, untuk ppm-nya itu nanti kami sampaikan pada saat sesi praktek pindah tanam. Jadi supaya Bapak bisa mengikuti. Oke, terima kasih kalau gitu. Zoom-nya. Ya, terima kasih, Pak. Iya, Pak, sama-sama. Jadi sebagai informasi tambahan Bapak Ibu, setiap pekebun atau sebutannya setiap petani hidroponik itu pasti punya SOP masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu di zaman internet seperti ini pasti googling, pasti buka YouTube, pasti buka Instagram, Facebook, dan lain-lain, dan pasti menemukan banyak informasi bagaimana cara berhidroponik. Tapi yang pertama yang perlu dipastikan adalah Bapak Ibu mengikuti atau memilih seseorang sebagai rujukan itu adalah memang dia sudah punya kebun yang besar. Kebunnya bukan hanya sekedar puluhan tanaman atau ratusan tanaman, tapi pilih yang orang tersebut memang kebunnya sudah besar ya. Paling tidak di atas 10.000 tanaman lah. Kalau orang tersebut baru punya 1.000 tanaman, Bapak Ibu ikuti, itu sepertinya, mohon maaf, nanti ada beberapa teknik yang pasti akan berbeda ketika itu nanti diterapkan dalam skala yang besar, dalam skala industri. Nah, kalau kami dari Good Plan itu membuat SOP cara menanam atau cara berhidroponik itu memang yang sesuai dengan standar industri. Dan itu jika diterapkan untuk skala hobi itu tidak masalah, karena nanti yang perbedaannya adalah hanya pada jumlah tanamannya saja. Tapi kalau cara penanamannya bisa diterapkan untuk skala industri maupun skala hobi. Jadi silakan Bapak Ibu ikuti cara dari kami. SOP ini memang benar-benar SOP yang untuk skala industri perkebunan.
Bahwa pertama dari pembibitan itu tidak pakai tanaman sayur ya, itu tidak pakai nutrisi. Nanti pindah tanam seharusnya pada usia sekitar 10 atau 11 hari, tapi karena kita pertemuan Zoom-nya adalah seminggu sekali, maka nanti kita akan praktek pindah tanam pada hari ke-14. Jadi kita kelebihan beberapa hari, karena kita mengikuti jadwal Zoom-nya juga. Ada lagi yang mau bertanya? Tinggal satu orang lagi. Ada yang mau bertanya secara langsung? Atau kalau tidak ada, bisa kita jawab lagi. Ada yang mau bertanya lagi secara langsung? Kalau pembibitan menggunakan guli semai, airnya menyala atau pompanya menyala 24 jam. Oke Pak, ada dari Pak Habib Haryanto. Pertanyaan terakhir ya Pak Sabto ya. Pertanyaan terakhir ya Pak Iya. Sabto ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Oh ini ada salah satu dosen saya ya, Bu Catur. Mahasiswa saya akan penelitian hidroponik bawang merah dari biji, kemudian dari 2 minggu disemaikan etiolasi, kemudian 1 minggu ini lumayan bagus tingkat keberhasilan. Bagaimana tingkat keberhasilan hidroponik bawang merah dari biji dengan wave system? Kalau saran saya, Ibu Catur, untuk penelitian bawang merahnya, kalau misalkan perlakuannya non perlakuan benih ya, tidak ada perlakuan benih, itu menggunakan umbi saja, menggunakan umbi. Tapi kalau memang ada perlakuan benih, berarti mau tidak mau memang kita menggunakan bijinya. Karena kalau jika dari biji itu nanti panennya akan lama Bu ya, 4 bulanan. Tapi kalau menggunakan umbi itu akan lebih cepat dan juga itu sudah terseleksi. Jadi ketika nanti beli umbinya itu memang ada, kita pilih umbi-umbi yang memang berkualitas bagus, cocok dengan lokasi kita. Kalau misalkan Ibu di daerah mana gitu ya, nanti bisa disesuaikan, cari varietas yang memang cocok. Untuk hidroponik bawang merah sendiri memang prospek ya, itu kita bisa panen tidak sampai 2 bulan kalau kita menggunakan dari umbi. Pak Habib Haryanto, silakan Pak. Dibuka audionya. Ya, terima kasih. Yang Pak Haryanto. Ya, makasih Pak. Pak Sabto, mohon pencerahannya nih Pak. Saya kan punya hidroponik meskipun masih skalanya kecil di atap rumah lah tepatnya. Tapi beberapa bulan ini saya istirahatkan karena maaf ya, stres gara-gara banyak hama-hama yang menyerang apalagi musim penghujan kemarin. Nah, mohon solusinya bagusnya yang efektif itu membasmi hama kayak seperti apit, dan kemarin itu sempat kejadian daunnya menggulung, itu kenapa ya Pak ya? Pohon selada dan itu pakcoy. Ya, Terima baik kasih. Pak, untuk pembahasan mengenai hama penyakit akan kami sampaikan di sesi minggu depan, Sabtu depan. Sudah ada jadwalnya di minggu depan Pak ya, jadi nanti bisa bertanya pada sesi minggu depan untuk sesi hama penyakit. Pertanyaan terakhir di chat Pak. Ada yang beberapa yang masih bingung soal link Telegram.
Link Telegramnya akan disampaikan sama Mas Panji ya di kolom chat. Di copy aja, buka Telegramnya, di copy, masukin ke kolom chat. Sebentar akan dikopikan sama Mas Panji untuk grup Telegramnya, grup untuk kita berdiskusi dan juga untuk kami evaluasi prakteknya Bapak Ibu ya. Jadi konsep dari program ini adalah kami memberikan instruksi, petunjuk praktek, Bapak Ibu melakukan di rumah, lalu laporan setiap hari di grup supaya kami bisa koreksi, bisa evaluasi. Sehingga tujuannya adalah jangan sampai terjadi kesalahan. Harapannya nanti hasil panennya bisa lebih baik dibandingkan sebelumnya kalau bagi yang sudah pernah. Jadi kita bisa terus berdiskusi di grup Telegram ya. Sudah masuk grup Telegram semua ini peserta Bapak Ibu? Silakan aktif di sana, tanya jawab, laporkan hasil prakteknya supaya saya bisa koreksi. Kalau Bapak Ibu tidak melaporkan, maka saya tidak bisa mengkoreksi dan jika terjadi kesalahan, di luar tanggung jawab kami. Nah itu grup Telegramnya, silakan diklik. Harapan saya peserta untuk aktif melaporkan hasil prakteknya supaya bisa kami koreksi. Jangan sampai terjadi kesalahan. Tanam bawang merah bisa pakai NFT. Nanti suatu saat kami ulas. Sayuran layu airnya tidak panas. Pakai sistem apa ini, Bu Syarifah Putri? Instalasinya apa? Wik. Apung. Oh, maksudnya pakai bak ini, bak plastik itu ya. Volume airnya seberapa banyak? Apakah menyentuh akar? Atau hanya kainnya saja yang menyentuh nutrisi? Kalau menyentuh akar harusnya tidak akan terjadi layu. Kecuali kurang cahaya dari awal ya, kecuali dari awal kurang cahaya sehingga tanamannya sudah semi etiolasi, dia agak kurus, memanjang, meninggi sehingga dia cepat lemah. Tapi kalau dari awal, dari benih itu dia cukup cahaya, maka dia akan gemuk. Nah, itu akan lebih tegak berdiri. Untuk bayam Jepang ada teknik tersendiri untuk pembibitannya, agak panjang penjelasannya karena ada sesi harus didinginkan dulu baru langsung dibibitkan. Jadi berbeda dengan benih lainnya yang bisa langsung digunakan, tapi kalau bayam Jepang ada teknik tertentu. Oke, sudah selesai ya. Kita bisa lanjut diskusinya di grup Telegram. Bagi pertanyaan yang belum terjawab, silakan di copy ke grup Telegram. Nanti akan dijawab di sana. Baik, mengingatkan kembali tentang promo untuk hari ini. Kita ada promo media tanam dengan diskon 10%. Lalu ada promo NFT kit diskon 10% plus free ongkir 90.000. Murah banget ini Bapak Ibu. Starter kit khusus untuk double sama triple aja, free ongkir 20. Sama kita ada cuci gudang benih merek warna merah. Bapak Ibu bisa cek di chat sebelumnya, nanti bisa menghubungi Mas Panji. Oke, terima kasih karena waktu sudah menunjukkan jam 11:30. Maka pertemuan untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Ketemu lagi minggu depan di edisi ketiga. Tetap
selesai di Telegram kita lanjut yang belum sempat terjawab pertanyaannya di Telegram. Silahkan bertanya sepuasnya. Saya tutup acara hari ini. Terima kasih Pak Sabto. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian, dan terima kasih, sampai bertemu lagi di Zoom berikutnya.